Ibu-ibu kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Kalau sudah ditemukan, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu yang memimpin kami mendalami segala kekayaan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara-Mu Tuhan, agar kami mendengar dan melaksanakannya dengan pimpinan Roh Kudus. Kuasailah lidah bibir hamba yang akan menyampaikannya. Biarlah firman-Mu, agar firman yang hamba sampaikan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Lukas pasal 7 ayat 31 sampai 35. Penolakan terhadap seseorang kerap kali terjadi dalam realita kehidupan kita. Penolakan terjadi karena sikap atau karakter dari orang tersebut. Namun sangatlah janggal kalau kehadiran yang menjadi utusan Allah ditolak oleh manusia. Siapakah yang ditolak oleh manusia di bumi ini? Yohanes sebagai nabi terbesar sebelum Kristus adalah pelopor tentang kedatangan Mesias dalam dunia. Sebagai pelopor, Yohanes Pembaptis memiliki tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui sikapnya yang tegas dan kata-katanya yang keras di Sungai Yordan. Banyak orang yang bertobat dan dibaptis, dan orang-orang tersebut ada yang berasal dari kelompok pemungut cukai. Kehadiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan mendapat kecaman dan penolakan dari orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengatakan, Yohanes sebagai seorang pertapa yang makan belalang dan madu hutan adalah orang yang kerasukan setan. Ibu-ibu kekasih, kehadiran Yesus pun tidak luput dari cemoohan dan penolakan. Padahal Yesus melakukan hal yang sebaliknya dari Yohanes. Yesus yang adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan orang yang hilang, dicela karena makan dan minum serta bersahabat dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Oleh sebab itu, orang Farisi dan ahli Taurat menamakan Yesus pelahap dan peminum. Sebutan ini merupakan sebutan bagi anak yang durhaka, yang menurut hukum Musa harus dilempari batu sampai mati. Ibu-ibu kekasih, bagaimana respon Yesus? Ia tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia tidak mendeklarasikan benarkah dirinya Mesias atau bukan. Ia hanya menyuruh utusan Yohanes yang datang untuk kembali dengan membawa laporan pandangan mata mengenai apa yang telah Yesus perbuat. Ini yang disebut dengan gagal fokus. Seperti judul kitab pembacaan kita. Namun gagal fokus seperti ini besar konsekuensinya. Tidak mudah memahami maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Terkadang kita sama seperti orang Farisi yang sering salah menempatkan fokus kita. Kita justru lebih fokus pada apa yang kita tahu, apa yang terpaku pada apa yang kita pikir, bukan pada apa yang dikatakan firman Tuhan. Yesus mengajar kita bahwa satu-satunya batu uji untuk menentukan ketuhanan dan kemesiasan Yesus hanyalah firman Tuhan. Jika perkataan dan karya Yesus sebagaimana diberitakan Injil merupakan penggenapan nubuat para nabi dalam perjanjian lama, maka dialah Mesias yang sesungguhnya. Hanya dengan menyelidiki firman Tuhan, kita beroleh keyakinan bahwa Kristuslah Tuhan. Seperti keraguan Yohanes Pembaptis pada saat itu ketika ia berada dalam penjara oleh karena Herodes. Ia telah mendengar kisah pelayanan Yesus yang ajaib.
Namun faktanya, Ibu kekasih, dirinya sebagai pembuka jalan bagi Mesias tetap berada dalam penjara. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Herodes, raja yang lalim itu, tetap bertakhta. Ia sungguh tidak memahami apa semuanya ini. Memang ada saatnya kita mengalami masa-masa sulit atau saat seolah-olah Allah menolak atau tidak mendengar doa kita. Namun itu bukan berarti bahwa Allah tidak eksis atau Allah tidak lagi berkuasa. Jadi ibu-ibu, jangan meragukan kedaulatan Allah dan jangan meragukan kasih-Nya kepada kita. Meski kita sedang menderita, tetaplah kuat bertahan dalam iman. Karena Allah akan memakai semuanya itu untuk memperkuat iman kita. Selamat berkarya bagi Tuhan Yesus. Mungkin kita akan berjumpa dengan tantangan iman dimanapun kita berada. Namun ibu-ibu percayalah bahwa janji penyertaan akan selalu dinyatakannya kepada kita bersama keluarga kita. Kita akan tetap hidup dalam kasih Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Amin.